Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul anemia. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Lutfia Rahmi, kemudian akan dilanjutkan oleh Pinteria Tirmiara, kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri yang bernama Hilda Nazatul Aulia. Pendahuluan, anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling umum di dunia, terutama di negara berkembang. Kondisi ini terjadi kadar hemoglobin Hb dalam darah menurun di bawah nilai normal. Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang berperan penting mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Jika kadarnya rendah, jaringan tubuh kekurangan suplemen oksigen, yang kemudian menimbulkan berbagai keluhan seperti lemas, pucat, sesak nafas, dan gangguan konsentrasi. Anemia bukan hanya masalah hidup individu, tetapi juga berdampak luas pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Latar belakangnya, anemia termasuk salah satu masalah gizi dan kesehatan masyarakat terbesar di dunia. Kondisi ini dapat mempengaruhi semua kelompok umur, tetapi paling sering terjadi pada wanita usia subur, ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Dampaknya dapat menurunkan daya tahan tubuh, kemampuan belajar pada anak, serta produktivitas kerja pada orang dewasa. Pada ibu hamil, anemia meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, bahkan kematian ibu dan bayi. Karena dampaknya yang luas, anemia perlu mendapatkan perhatian serius melalui upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang tepat. Pemeriksaan kadar hemoglobin secara rutin, meningkatkan asupan gizi seperti zat besi, asam folat, dan vitamin B12, serta pengobatan sesuai penyebabkan merupakan langkah penting untuk menurunkan prevalensi anemia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian ada definisi anemia. Definisi anemia berdasarkan definisi dari World Health Organization WHO, seseorang dinyatakan anemia apabila kadar hemoglobinnya berada di bawah nilai normal. Apabila ambang batas normal hemoglobin adalah kurang dari 13 gram per desiliter untuk pria dewasa dan kurang dari 12 gram per desiliter untuk wanita dewasa. Sedangkan untuk anak-anak dan ibu hamil, ambang batasnya dapat sedikit berbeda. Nilai tersebut digunakan secara global untuk menentukan status anemia pada populasi. Gangguan transportasi oksigen dalam darah. Fungsi utama hemoglobin adalah meningkatkan oksigen di paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Bila jumlah hemoglobin berkurang, maka transportasi oksigen menjadi terganggu. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup untuk menjalankan fungsi metabolisme. Hal ini menjelaskan mengapa penderitaan anemia sering mengalami gejala seperti kelelahan, pusing, sesak nafas, pucat, penurunan konsentrasi. Gangguan transportasi oksigen ini dapat berdampak sistemik pada berbagai organ, terutama jantung dan otak. Penyebab terjadinya anemia: kekurangan zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin, sedangkan vitamin B12 dan asam folat penting dalam pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Kehilangan darah dalam jumlah banyak, baik secara akut maupun kronis, dapat menurunkan kadar hemoglobin. Perdarahan akut bisa terjadi akibat cedera, operasi, atau persalinan. Sedangkan perdarahan kronis sering disebabkan oleh tukak lambung, wasir, atau menstruasi yang berlebihan. Gangguan sumsum tulang berfungsi sebagai pabrik pembentuk sel darah merah. Gangguan pada sumsum tulang seperti akibat infeksi, paparan zat kimia beracun, kemoterapi, radiasi, atau kelainan genetik. Misalnya, anemia aplastik dapat menghambat proses pembentukan sel darah merah. Akibatnya, jumlah sel darah merah yang dihasilkan berkurang dan menyebabkan anemia. Klasifikasi anemia.
Yang pertama, defisiensi besi merupakan jenis anemia yang paling sering terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Umumnya disebabkan oleh asupan zat besi yang kurang, kehilangan darah kronis, misalnya menstruasi berlebihan, atau gangguan penyerapan zat besi. Yang kedua, ada megaloblastik. Terjadi akibat defisiensi vitamin B12 atau asam folat yang penting untuk pembentukan DNA sel darah merah. Sel darah merah juga menjadi besar dan tidak matang megaloblas, sehingga fungsinya tidak optimal. Umumnya terjadi pada penderita malnutrisi, gangguan penyerapan vitamin B12, misalnya anemia pernisiosa atau kehamilan. Yang ketiga ada hemolitik, disebabkan oleh penghancuran sel darah merah yang lebih cepat dari proses pembentukannya. Bisa bersifat bawaan seperti anemia sel sabit atau thalassemia, maupun didapat akibat infeksi obat atau kelainan autoimun. Akibatnya, tubuh tidak mampu mempertahankan jumlah sel darah merah yang normal. Yang keempat ada aplastik. Terjadi akibat kegagalan sumsum tulang memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Penyebabnya bisa idiopatik atau tidak diketahui, paparan bahan kimia beracun, radiasi, atau efek obat-obatan tertentu. Jenis anemia ini tergolong berat dan membutuhkan penanganan khusus. Tanda dan gejala anemia yang pertama yaitu ada lemas, pucat, dan sesak napas, di mana akibat kurangnya oksigen yang diangkut oleh darah ke jaringan tubuh. Kedua, ada pusing dan jantung berdebar, di mana jantung bekerja keras untuk mengkompensasi kekurangan oksigen. Yang ketiga, ada konsentrasi menurun, di mana otak kekurangan suplai oksigen sehingga memengaruhi fungsi kognitifnya. Catatannya yaitu gejala dapat bervariasi tergantung jenis dan tingkat keparahan anemia. Selanjutnya ada pengobatan dan pencegahan anemia. Pengobatan penyakit anemia yaitu ada suplemen zat besi dan vitamin, di mana diberikan pada anemia defisiensi besi, megaloblastik, atau defisiensi folat. Tujuannya meningkatkan produksi hemoglobin dan sel darah merah. Selanjutnya ada transfusi darah atau jika diperlu, di mana dilakukan pada anemia berat atau kehilangan darah akut untuk segera menormalkan kadar hemoglobinnya. Kemudian ada atasi penyebab utama, di mana pengobatan anemia harus disesuaikan dengan penyebabnya, misalnya mengobati perdarahan, infeksi, atau kelainan sumsum tulang. Pencegahan penyakit anemia, ada gizi yang seimbang, konsumsi makanan kaya akan zat besi seperti daging merah, hati, sayuran hijau, vitamin B12, dan folat. Kemudian ada suplementasi kelompok rentan, di mana ibu hamil, anak-anak, dan remaja perempuan merupakan kelompok berisiko tinggi sehingga perlu suplementasi zat besi dan vitamin sesuai anjuran medis. Kemudian ada screening ibu hamil dan anak, di mana pemeriksaan hemoglobin secara rutin penting untuk deteksi dini dan pencegahan komplikasi anemia. Baik, kesimpulannya adalah anemia merupakan kondisi medis yang ditandai oleh penurunan kadar hemoglobin atau jumlah sel darah merah, sehingga mengurangi kapasitas darah dalam mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Berdasarkan klasifikasinya, anemia dapat terjadi akibat defisiensi zat besi, gangguan pematangan sel darah merah atau megaloblastik, peningkatan penghancuran sel darah merah atau hemolitik, maupun kegagalan sumsum tulang atau aplastik. Secara patofisiologis, anemia disebabkan oleh penurunan produksi atau peningkatan destruksi sel darah merah, yang kemudian menimbulkan gejala seperti lemas, pucat, sesak napas, jantung berdebar, dan penurunan konsentrasi. Penanganan anemia harus berfokus pada pemberian suplemen zat besi dan vitamin, transfusi darah bila diperlukan, serta mengatasi penyebab utamanya. Pencegahan anemia dapat dilakukan melalui pola makan bergizi seimbang, suplementasi pada kelompok rentan, dan screening rutin pada ibu hamil serta anak-anak. Dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, anemia dapat dicegah dan dikendalikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.